Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini cara menentukan arah dia negatif apa positif. Kalau di contoh soal yang diberikan tadi, ya, kalau dia berlawanan dengan jarum jam, dia arahnya positif. Dan kalau dia searah dengan jarum jam, itu arah torsinya dianggap negatif, ya, lengan torsinya. Nah, sekarang coba perhatikan. Untuk menentukan arahnya dia itu berlawanan atau searah dengan jarum jam, perhatikan misalkan ada gaya di sini, ya, yang bekerja. Kita anggap titik O ini sebagai pusat atau porosnya. Nah, misalkan dia arahnya ke atas, ya. Nah, kalau ke atas itu kan berarti dia menghasilkan gerakan yang misalkan gini. Nah, ini contohnya pena ini, ya. Kalau kita dorong ke atas berarti gerakannya gimana? Nah, seperti ini, ya, kita dorong ke atas. Set, berarti dia gerakannya seperti ini. Set, gitu, ya. Berarti arahnya seperti ke samping kiri, ya. Berarti tadi kalau ke samping kiri itu arahnya berlawanan dengan jarum jam. Berarti untuk lengan torsi ini dia nilainya nanti positif, ya. Itu pengandaian saja. Kalau mau dibalik sebenarnya nggak masalah. Kemudian kalau misalkan di sini, ya, di sini ada gaya lagi F2 misalnya. Berarti ini F1 nilainya positif. Kalau di sini ada F2 misalnya. Nah, kalau posisinya di situ O sebagai poros, coba kita kita lakukan percobaan. Nah, pena ini ditarik ke bawah yang bagian kirinya. Apa yang terjadi? Berarti melakukan gerakan yang sama dengan F1. Nah, berarti F2 ini juga arahnya itu berlawanan dengan jarum jam. Berarti dia juga positif. Nah, kalau dia di sini nanti ada F3, ya, berarti jelas ini berlawanan dengan F1. Berarti F3 ini nilainya negatif. Itu cara cepatnya. Kalau dia di sini juga ada F4, tentu, ya, ini juga berlawanan arah dengan F2. Berarti ini nilainya negatif. Mau letaknya di tengah, di ujung, ataupun di dekat poros, itu sama saja nanti, ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang miring seperti ini misalnya, ya, ini O, kemudian dia miring pakai sudut. Nah, sudut. Kalau di sini berarti nanti yang melakukan gerak berarti yang arahnya ke atas, ya. Kita buat garis proyeksi berarti ini, ya. Nah, ini besarnya tadi apa? Besarnya ini dikali sin theta. Nah, inilah yang pakai R sin theta nanti. Karena itu di depan sudut, ini pakai trigonometri, aturan sinus, ya. Nah, kalau dia nanti ke bawah berarti kebalikannya. Nah, berarti ini juga positif nih, ya. Berarti ini menghasilkan gerak sama dengan F1 yang di atas nih, ya, karena yang menghasilkan gerak itu yang arahnya yang R sin theta. Kalau R cos theta yang ini, ya. Nah, yang ini juga sekarang, ya, kalau dia arahnya ke bawah ini juga ada tetanya nih, tetanya. Nah, maaf, tetanya di sini, tetanya. Nah, berarti kita juga buat garis kaya lagi di sini. Nah, inilah yang menghasilkan gerak. Berarti ini karena dia rumusnya sama R sin theta, hanya saja arahnya berlawanan, maka ini jadinya negatif, berlawanan dengan yang di atasnya. Kalau gerakan yang dihasilkan nanti searah dengan jarum jam. Oke, terima kasih.